Ya, baik. Pada malam hari ini saya akan bercerita tentang riwayat dari dua orang Tera, yaitu Tera Sobita dan Tera Bakula. Sebelumnya saya akan share screen dulu ya. Ya, baik. Yang pertama adalah Tera Sobita. Ya, yang mulia Tera Sobita ini terkenal karena kemampuan batinnya untuk bisa mengingat kehidupan lampaunya. Nah, Tera Sobita ini eh, seperti biasa di zaman Buddha Padumutara, sebelum beliau menjadi Tera Sobita, beliau bertekad di depan Buddha Padumutara untuk menjadi seorang biku yang terbaik dalam mengingat kehidupan masa lampaunya. Nah, setelah berbuat baik, melakukan mahadana, berdana kepada Sang Buddha dan para biku selama 7 hari berturut-turut, Tera Sobita ini akhirnya bertekad di depan Buddha Padumutara, dan Buddha Padumutara mengukuhkan bahwa dia akan terlahir di zaman Buddha Gautama untuk menjadi seorang yang terbaik dalam mengingat kehidupan lampau. Kehidupan dalam kehidupannya terakhir, Tera Sobita ini lahir di keluarga Brahmana, ya, di keluarga Brahmana. Kemudian suatu hari dia mendengarkan khotbah dari Sang Buddha dan kemudian dia tertarik untuk menjadi biku. Dan setelah dia menjadi biku, dia melatih meditasi dan dia mengembangkan 3 kemampuan, yaitu Tewija. Tewija itu artinya tiga pengetahuan. Apa 3 pengetahuan tuh? Yang pertama adalah dibacaku, ya, dibacaku. Dibacaku itu artinya mata dewa. Kemudian yang kedua adalah ube niwasa nyana, jadi kemampuan untuk mengingat kehidupan lampau. Yang ketiga adalah asawaka sanya, ya, jadi kemampuan untuk menghancurkan kekotoran batin, asawa. Nah, kenapa beliau ini terbaik dalam mengingat masa lampaunya? Karena Bante Sobita ini, dia dulunya sebelum menjadi Sobita, dia terlahir sebagai seorang petapa yang di luar dari ajarannya Sang Buddha. Dia mengembangkan sebuah latihan meditasi di mana dia melenyapkan yang namanya sanya. Sehingga dia terlahir di alam Brahma yang bernama Asanya Sata. Ya, jadi di sana di alam Brahma itu adalah alam Brahma yang tanpa sanya, ya, tanpa sanya. Dikatakan tanpa kesadaran gitu ya. Nah, dia tinggal di sana, hidup di sana selama 500 kapa. Nah, 500 kapa sampai akhirnya terlahir sebagai Sobita ini. Nah, sehingga ketika beliau ini mengembangkan kemampuan meditasi, mengingat kehidupan lampau, nah, beliau mentoknya itu di kehidupannya sebagai Brahma itu. Kenapa? Karena di alam asatasanya ini, di sana itu tidak ada kesadaran. Jadi ketika orang mengingat kehidupan lampau, dia perlu mengingat kehidupan lampaunya dengan melihat kesadarannya, patisandi winyana itu.
Ya, Patisandi Winyana berarti kehidupan kesadaran yang terlahir kembali, terlahir kembali. Tapi yang di kehidupan yang di asata sanya ini tidak ada sanya. Sanya itu kan sebagai memorinya. Nah, memorinya itu nggak ada. Jadi dia alam itu tidak ada ketemu. Jadi waktu mengingat kehidupan lampaunya, kok hilang yang di sini bagian ini. Nah, kemudian setelah beliau merenungkannya, melihat, oh ternyata beliau terlahir di alam asalnya itu. Nah, alam Brahma. Jadi kalau Anda belajar 31 alam kehidupan, ada satu alam yang namanya asata sanya. Jadi di sana itu makhluk yang tidak punya sanya. Nah, sehingga orang yang mau ingat kehidupan lampau itu perlu sanya untuk mengingat kehidupan lampaunya. Nah, di sanyanya itu nggak ada. Ibaratnya kalau kita ya ingat yang lalu, yang kemarin, itu perlu apa? Itu sanya yang bermain. Sanya yang bermain ya. Sedang apa kemarin, sedang makan apa, itu semua adalah sanya. Nah, karena sanyanya tidak ada, sehingga tidak bisa dilihat kehidupan di alam itu bagaimana. Nah, akhirnya beliau mengetahui bahwa beliau terlahir di alam situ. Kemudian beliau bercerita kepada Sang Buddha. Dan Sang Buddha mengatakan, Terasobita ini sebagai orang yang terbaik dalam mengingat kehidupan lampau. Kenapa? Karena hanya seorang Buddha saja ya yang bisa mengingat kehidupan lampau sampai asatasannya saja di alam situ. Yang lain tidak bisa mengingat kehidupan lampau sampai mengingat kehidupan di asatasannya itu. Maka dari itu Sang Buddha memberikan gelar Etadaga kepada Terosobita ini untuk beliau yang mampu mengingat kehidupan lampaunya yang terlahir di alam yang asatasannya yang sulit dilacak, yang tidak bisa diketemukan. Malah beliau bisa menemukannya. Nah ini, maka dari itu Sang Buddha memberikan gelar Etadaga kepada Terasobita. Etadagang dikawe mama sawakanang bikunang pubeni wasang anusarantang yadidang sobito. Jadi para biku di antara para biku siswaku yang memiliki kekuatan mengingat kehidupan lampau, biku sobita adalah yang terbaik. Nah, inilah cerita singkat dari Terasobita. Nah, saya cerita yang lebih panjang adalah Tera Bakula, karena ceritanya agak unik ya. Cita-cita masa lampau, ya, bercita-cita untuk menjadi yang terbaik dalam hal kesehatan. Jadi Tera Bakula ini awal ceritanya itu terakhir di zaman Buddha Anomadasi. Jadi kalau Anomadasi itu Buddha yang ke-25 itu Buddha Dipangkara. Habis Dipangkara itu Kondanya, habis Kondanya itu Manggalo, habis Manggalo itu Sobito, habis Sobito baru Anomadasi ya. Jadi Dipangkara, Kondanyo, Manggalo, kemudian Sobito, Sumano dulu, Rewato, baru Sobito, baru Anomadasi. Jadi nomor 18 ya. Tuh. Nah, di zaman Buddha Anomadasi, bakal Tera Bakula ini terlahir di keluarga di keluarga Brahmana. Dia belajar banyak ilmu, kemudian beliau berpikir ingin meninggalkan kehidupan duniawi sebagai pertapa, dan akhirnya beliau pergi bertapa di gunung dan mencapai kemampuan batinnya, masuk dalam jana-jana, dan beliau menikmati kehidupan sebagai petapa di gunung. Nah, satu hari
muncullah Buddha Anumodasi di dunia, mengajarkan Dhamma kepada banyak orang. Nah, Bakal Theravakula ini mendengar kabar gembira ini dan beliau juga turun dari gunungnya untuk menemui Sang Buddha dan belajar Dhamma dari Sang Buddha. Namun dia tidak jadi biku, ya, karena dia masih melekat pada kehidupannya sebagai petapa di gunung. Tapi beliau rajin mengunjungi Sang Buddha untuk belajar Dhamma. Suatu hari, Sang Buddha Anumodasi ini sedang sakit, ya, perutnya sakit. Nah, kebetulan pas Bakal Theravakula ini, dia mengunjungi Sang Buddha dan mengetahui Sang Buddha sedang sakit. Nah, beliau berpikir, ini kesempatan saya untuk berbuat kebajikan. Dan beliau pergi ke gunung mengumpulkan obat-obatan, karena beliau mengerti tentang obat-obatan, dan meraciknya, kemudian memberikannya kepada asisten dari Sang Buddha untuk diberikan kepada Sang Buddha. Dan ternyata setelah diberikan obat dari Bakal Theravakula ini, Sang Buddha sembuh. Nah, setelah sembuh, Bakal Theravakula ini bertekad di depan Sang Buddha Anumodasi. Semoga dengan kebaikan yang telah saya lakukan dengan menyembuhkan Sang Buddha ini, di masa-masa mendatang dalam perjalanan saya dalam samsara ini, saya bisa selalu sehat, terbebas dari penyakit, bahkan penyakit yang paling ringan sedikit pun, ya, bahkan sakit yang hanya sebentar pun tidak ada bagi saya. Nah, itu tekadnya. Jadi tekadnya ini diawali di zaman Buddha Anumodasi. Tapi waktu itu beliau tidak bertekad untuk menjadi biku yang sehat, tetapi hanya bertekad menjadi orang yang sehat. Kemudian di masa Buddha Padumuttara, jadi setelah dari Buddha Anumodasi ke Buddha Padumuttara itu melewati satu asangkya kalpa. Jadi beliau ini sudah terlahir di alam Brahma, alam Dewa, alam manusia, alam Brahma, alam Dewa, alam manusia. Kemudian lahir lagi di zaman Buddha Padumuttara. Dan beliau menjadi seorang pedagang yang kaya. Dan pada kesempatan itu, beliau melihat ada seorang biku yang diberi gelar oleh Sang Buddha sebagai biku yang sakit, yang tidak pernah sakit, yang selalu sehat. Nah, beliau bercita-cita untuk menjadi biku yang seperti itu. Dan setelah itu beliau melakukan yang namanya Mahadana, ya, berdana kepada Buddha Padumuttara dan para biku selama 7 hari berturut-turut. Dan setelah berdana 7 hari berturut-turut, beliau bertekad di depan Buddha Padumuttara untuk menjadi biku yang terbaik dalam hal kesehatan. Nah, setelah itu Buddha Padumuttara mengukuhkan beliau menjadi biku yang terbaik dalam kesehatan di masa Buddha Gautama. Nah, tidak hanya selesai sampai di situ. Cita-cita beliau itu didukung lagi dengan perbuatan-perbuatan baik yang banyak sekali. Jadi di zaman setelah Buddha Padumuttara, 91 kalpa kemudian muncul Buddha Wipasi, ya, muncul Buddha Wipasi. Nah, Bakal Theravakula ini juga menjadi seorang petapa. Jadi ceritanya mirip dengan yang di awal Buddha Anumodasi. Jadi beliau juga menjadi petapa yang tinggal di gunung. Ketika muncul Buddha Wipasi, beliau mengunjungi Buddha Wipasi belajar Dhamma, terus kembali ke gunungnya. Begitu seringnya, kemudian suatu hari beliau mendengar para biku ini mengalami keracunan serbuk bunga. Jadi ada serbuk bunga yang terbang, terbawa angin.
dan serbuk bunga itu mengandung racun, sehingga para biku itu sakit, ya, pada sakit semua. Nah, melihat hal ini, beliau berpikir, wah ini kesempatan saya untuk berdana. Kemudian beliau mengumpulkan obat-obatan. Nah, setelah obat-obatan diracik, beliau memberikannya kepada para biku yang sakit. Dan para biku yang sakit semuanya sembuh. Nah, ini karma baik lagi. Beliau melakukan karma baik lagi. Jadi beliau banyak berbuat baik tentang berbagi kesehatan atau menyembuhkan penyakit dari banyak orang. Kemudian di zaman Buddha Kasapa, jadi kalau dari Buddha Wipasi ke Buddha Kasapa itu juga mengalami atau berjalan selama 91 kapal lagi. Jadi dari Buddha Wipasi ke Buddha Kasapa itu 91 kapal. Di zaman itu beliau menjadi seorang pedagang yang satu hari ingin memperbaiki rumahnya, yang mau merenovasi rumahnya, ya, merenovasi rumahnya. Kemudian dia memanggil para tukang kayu. Nah, setelah memanggil para tukang kayu, nah, kalau di zaman itu kalau mau membangun rumah, kayunya mereka harus cari di hutan. Dan bakal Terabakula ini mengikuti si para tukang kayu untuk mencari kayu di hutan. Nah, pada saat mencari kayu di hutan, mereka melewati sebuah wihara tua yang sudah banyak kerusakan, ya, banyak rusak. Nah, melihat hal ini, si pedagang bekal Terabakula ini berpikir, kalau rumah saya diperbaiki, ya yang dapat manfaat cuma saya. Tapi kalau saya memperbaiki wihara tua ini, maka banyak orang yang mendapat manfaat, dan ini adalah karma baik yang sangat besar. Nah, akhirnya dia memanggil tukang-tukang kayunya ini tidak memperbaiki rumahnya, tapi memperbaiki wihara tua ini. Jadi wihara tua ini diperbaiki semua, ditambah ada dapurnya, ada tempat perapian untuk musim dingin, ada tempat beristirahat para biku, ada tempat mandi, semua fasilitas dalam wihara itu ditambah lagi oleh beliau, dan wihara itu menjadi wihara yang baik. Nah, berkat perbuatan baik ini, beliau akhirnya terlahir lagi di alam surga, di alam dewa, dan alam manusia silih berganti. Nah, ini perbuatan baik beliau ini sangat banyaknya, tidak hanya berdana kesehatan, juga berdana wihara. Nah, kehidupan pertapaan dalam kehidupan terakhir. Nah, ini menarik, kehidupan pertapaan dalam kehidupan terakhir ini. Beliau terlahir di daerah Kosambi, ya, Kosambi. Jadi pada saat orang tuanya itu ibunya mengandung, ya, jadi masih di kandungan, itu keluarga mereka itu memperoleh keberuntungan yang sangat banyak. Jadi sebagai pedagang mereka mencapai puncak kesuksesan, ya. Jadi sangat sukses mereka, orang tuanya ini. Nah, mereka sangat senang karena ini pasti bawaan dari bayi ini. Jadi memang betul, ya, dalam kehidupan ini kalau seseorang itu punya karma baik yang besar, maka orang tua yang mengandung anaknya ini juga akan ketularan karma baik, gitu. Ya, karena membawa hoki anak ini, wah mereka sangat senang. Dan ketika lahir 5 hari kemudian mereka melakukan upacara untuk anak ini. Nah, anak ini dimandikan di sungai. Kalau zaman dulu mandinya di sungai, ya. Nah, dimandikan di sungai Yamuna. Ya, pelayannya ini memandikannya itu dengan bermain-main. Jadi bayinya itu dicelupkan di air, terus diangkat, dicelupkan di air, diangkat, gitu. Nah, karena permainan seperti itu, celup, angkat, itu memancing seekor ikan besar. Karena dipikir itu makanan.
Nah, jadi ketika dia celup angkat, bayi itu disambar sama ikan besar dan dimakan bayi itu. Namun karena karma baik beliau ini sangat kuat, bayi ini sangat kuat karma baiknya. Bayi ini tidak terluka sama sekali. Bahkan ketika masuk ke dalam perutnya si ikan, bayi ini masih hidup, ya, tenang-tenang aja di dalam perutnya ikan. Nah, kemudian pelayannya ini, wah takut sekali, kemudian lari melaporkan kepada tuannya bahwa bayinya diambil sama ikan. Wah, orang tuanya sedih, ya, panik. Nah, ikan ini kemudian berenang dan ikan ini merasa tidak enak ketika dia menelan bayi ini. Perutnya terasa tidak nyaman, ya, karena kekuatan karma baik dari bayi ini sangat kuat. Nah, ikan ini tidak bisa mencerna, perutnya tidak bisa mencerna bayi ini, sehingga dia tidak nyaman, ya. Nah, ikan ini berenang sejauh 30 yojana. 30 yojana itu kalikan 16 kilo. Berarti hampir 100, 3 kali 3, ya, 9, 100 ya, 100 kilo lebih lah. Berenang sampai di daerah Varanasi, ya. Varanasi sekarang namanya Waranasi. Nah, pada saat di Varanasi ini ditangkaplah oleh nelayan ikan ini, kena jaring nelayan. Biasanya kalau nelayan itu nangkap ikan, ikan itu biasanya masih hidup dan langsung dipukul sama si si nelayan supaya mati. Jadi nggak gelepar-gelepar gitu kan, pukul aja langsung mati. Tapi anehnya si ikan ini ketika ditangkap, ternyata ikannya sudah mati. Jadi begitu diangkat, belum dipukul sudah mati kan. Akhirnya nggak dipukul. Nah, akhirnya setelah sampai dibawa ke daratan, mau dijual. Nah, anehnya, biasanya kalau nelayan itu menangkap ikan yang besar, ikan itu dipotong-potong-potong, baru dijual. Namun, dengan kekuatan kebaikan yang dimiliki oleh Hera Bakula ini, si nelayan tidak memotong ikan itu, jadi dijual utuh-utuh yang besar itu. Nah, dijualnya juga harganya mahal, 1.000 keping uang. Di zaman itu nggak tahu berapa itu harganya ya, mungkin 1 juta kali. Nah, karena dijual harga mahal, nggak ada yang mau beli. Nah, akhirnya dibeli sama seorang pedagang kaya. Jadi pelayannya ke pasar, melihat ikan besar, dibeli sama pedagang kaya. Nah, pedagang kaya ini, si nyonya rumah ini biasanya yang motong ikan itu. Jadi begitu sampai di dapurnya, mau dipotong, biasanya dia motong itu, ya kalau ikan biasanya kalau motong ikan, itu isi perutnya dibuang dulu. Namun anehnya, si apa ibu ini motongnya bukan dari bawah, dia dari atas, dari punggungnya ikan itu dia potong. Nah, begitu dia potong, keluarlah bayi, ya, bayi yang berwarna keemasan. Wah, kaget dia, karena si pedagang ini, ibu pedagang ini, dia tidak punya anak. Kok bisa muncul muncul bayi di depan, di dalam perutnya ikan itu, membuat dia kaget, dan dia senang sekali melihat bayi yang sangat cantik, yang sangat ganteng, ya. Wah, dia senang sekali, dia bawa keluar, dia kasih tahu suaminya, wah, kita dapat bayi nih dari perut ikan, ini sebuah berkah. Nah, kemudian dilaporkan ke raja, diumumkan kemana-mana, masuk medsos, masuk masuk Facebook, masuk YouTube, masuk mana ya gitu ya. Nah, diumumkan kemana-mana bahwa dia mendapatkan bayi yang dari perut ikan. Ini luar biasa ya, belum ada cerita bahwa
bayi bisa muncul di perut ikan. Nah, akhirnya senanglah mereka. Nah, setelah beberapa lama kemudian, mungkin setahun kemudian ya, anak ini sudah cukup besar, sudah bisa jalan. Nah, diadakan upacara peringatan setahun, mungkin sekitar seperti itulah. Jadi bakal bakula ini diberikan baju yang bagus ya, dibikin upacara ya, orang bilang upacara ulang tahun setahun lah. Nah, berita ini akhirnya sampai di telinga dari orang tua aslinya dari bakula ini. Nah, mendengar hal itu, mereka langsung dah charter pesawat terbang ke Varanasi ya. Varanasi, Kosambi jauh ya. Nah, sampai di Varanasi kebetulan pas ulang tahun dari anak ini. Nah, melihat anak itu, si ibu ini wah, dengan tergopoh-gopoh dia menghampiri anak itu dan memeluk anak itu. Wah, ibu yang satunya marah, "Loh, kenapa kamu memeluk anak saya? Loh, ini anak saya. Loh, ini anak saya." Wah, sama-sama berdebat gitu kan. Kemudian ibu ini tanya, "Kamu menemukan anak ini di mana?" Ya, ini orang tua aslinya si anak ini. "Saya menemukannya di perut ikan." Ini memang orang jujur ya, susah ya. "Oh, berarti ini anak saya. Kok bisa? Loh, kamu kok bisa mengakui ini anak kamu?" Lah, ini anak yang saya lahirkan dan waktu dimandikan dimakan sama ikan. "Ah, itu mungkin ikan yang lain." "Tapi tidak, ini saya yakin ini anak saya." Wah, berdebatlah berdua ini, saling mengakui anak. Nah, kemudian dibawalah ke raja. Nah, raja disuruh memutuskan. Bagaimana nih raja? Raja berpikir, ibu yang satu ini yang melahirkan anak ini. Ya pasti raja sebagai ibunya yang sah. Namun ibu yang satunya ini yang menemukan anak ini di perut ikan, dan ikan itu dibeli sama dia. Berarti ikan itu adalah milik dia. Semua isi perut ikan itu adalah milik dari si ibu ini. Kalau dia menemukan bayi itu, berarti bayi ini juga milik ibu ini. Nah, jadi ya gimana nih? Akhirnya raja memutuskan, begini saja sudah. Anak ini menjadi anak dua keluarga. Ya, jadi kalian tidak usah berkelahi. Sama-sama akuilah dia sebagai anakmu. Jadi anak dari keluarga di Varanasi dan juga anak dari di keluarga Kosambi. Maka dari itu anak ini diberi nama Bakula. Bakula itu artinya dua keluarga, ya, dua keluarga. Jadi beliau ini karena dimiliki oleh dua keluarga, beri nama Bakula. Bakula Kumara namanya. Nah, Bakula ini membawa keberuntungan bagi dua keluarga ini. Sejak diakui sebagai keluarga, sebagai anak dari dua keluarga, maka dua keluarga ini mendapatkan keberuntungan yang sangat berlimpah. Jadi orang tuanya ini menjadi kaya raya, ya, kaya raya. Jadi memang beliau ini seorang yang sangat beruntung. Nah, beliau ini punya kehidupan yang sangat mewah. Oleh kedua orang tuanya itu dibangunkan istana di masing-masing daerah. Jadi di Varanasi dan juga di Kosambi. Jadi keluarganya ini, orang tuanya ini membangunkan 3 istana. Jadi istana musim panas, istana musim dingin, istana musim penghujan. Nah, bakal bakula ini setiap 4 bulan itu dia pindah. Jadi 4 bulan pertama
tinggal di Varanasi. 4 bulan kemudian dia pindah ke Kosambi. Setelah 4 bulan di Kosambi, pindah lagi 4 bulan di Varanasi. Demikianlah dia berputar-putar dari Varanasi ke Kosambi. Dan selama kehidupannya, dia banyak dilayani oleh para pelayannya, oleh penari-penari. Pokoknya hidupnya itu nggak pernah kerja lah. Karena orang tuanya kaya raya, punya warisan yang banyak, jadi dia menikmati hidup. Ya, menikmati hidup sebagai orang yang kaya raya, sudah gitu punya 2 keluarga ya, 2 orang kaya. Jadi sangat beruntunglah Bante Bakula ini ya, sebelum dia menjadi biku. Nah, kemudian setelah kehidupannya menjadi hartawan, menjadi orang kaya selama 80 tahun, jadi umurnya sudah 80 tahun, muncullah Buddha Gautama di dunia ini. Buddha muncul, dan pada saat Buddha muncul, dia mengunjungi Buddha, mendengarkan Dhamma. Nah, karena kehidupan lampaunya sangat mendukung, dia akhirnya menjadi biku. Dan setelah dia menjadi biku, 7 hari setelah dia menjadi biku, dia akhirnya mencapai arahat. Jadi dia hanya menjadi umat awam selama 7 hari. Hari ke-8 dia sudah menjadi arahat. Nah, semua penari-penari, para pelayan-pelayannya itu semua dia pulangkan ke kampungnya masing-masing. Namun, semua pelayan dan penari-penarinya itu sangat setia sama Theravakula ini. Sehingga Theravakula ini mendapat 4 kebutuhan itu tidak dari umat lain, tidak dari siapa-siapa, hanya dari keluarganya, ya, dari keluarganya. Karena dia punya 2 keluarga, jadi beliau ini hidupnya tidak pernah susah. Jadi biku pun tidak pernah susah hidupnya. Ya. Nah, Anda bisa membacanya di dalam Bakula Sutta di Majjhima Nikaya 124. Kalau males baca, nah saya ceritakan. Jadi ceritanya itu Bante Bakula ini, jadi ini setelah di zaman setelah Sang Buddha parinibbana ya. Jadi beliau kan menjadi biku kan umur 80. Umur 80. Nah, Sang Buddha kan menjadi Buddha kan di umur 35. Ya, berarti Sang Buddha mengajar selama 45 tahun. Selama 45 tahun, berarti kalau misalnya ketemu Sang Buddha di awal pengajaran Sang Buddha, berarti 80 kurangin 45, berarti dia masih ada 35 tahun. Ya, 35 tahun hidup setelah di zaman Sang Buddha parinibbana. Setelah Sang Buddha parinibbana, dia masih hidup 35 tahun kemudian. Nah, ini suta ini dibuat belakangan. Jadi setelah Sang Buddha parinibbana 35 tahun kemudian, ya kurang lebih begitulah kehidupannya. Jadi Bakula Sutta ini bukan di zamannya Sang Buddha. Ini di zamannya setelah Sang Buddha. Jadi 35 tahun setelah Sang Buddha parinibbana. Nah, Bante Bakula ini satu hari dikunjungi oleh temannya waktu dulu belum menjadi biku ya, sebelum menjadi biku dikunjungi oleh temannya. Temannya ini sekarang menjadi seorang petapa telanjang bernama Kasapa. Nah, petapa telanjang ini mengunjungi Bante Bakula dan mengajukan sebuah pertanyaan. Dan pertanyaannya sangat kasar ya, rasanya tidak sopan. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya begini. Sahabat Bakula, saya ingin bertanya. Selama 80 tahun kamu menjadi biku, karena waktu itu sudah 80 tahun beliau menjadi biku, berapa kali kamu melakukan hubungan badan, hubungan seksual?
Nah, pertanyaan itu sangat tidak sopan ditanyakan kepada seorang biku. Kemudian Bante Bakula tidak marah, tapi beliau mengkoreksi pertanyaannya. Wahai Kasapa, pertanyaanmu itu salah. Itu pertanyaan tidak layak yang diajukan kepada saya. Seharusnya kamu bertanya bukan itu. Yang kamu tanyakan harusnya begini. Berapa kali selama kamu menjadi biku selama 80 tahun menjadi biku, muncul persepsi, ya, muncul nafsu dalam pikiranmu. Nah, itu yang harus kamu tanyakan. Oh, baiklah, saya tanyakan itu. Bante Bakula, berapa sering dalam hidup selama 80 tahun menjadi biku, berapa kali muncul persepsi tentang nafsu indriawi? Nah, kemudian beliau memberikan pembabaran yang sangat panjang tentang kehidupan beliau selama menjadi biku selama 80 tahun. Jadi selama 80 tahun saya menjadi biku, tidak pernah muncul persepsi yang berhubungan dengan kenikmatan indera. Persepsi saja ya. Jadi ingatan tentang kenikmatan indera. Bahkan dalam mimpi pun tidak pernah. Ya, tidak pernah muncul dalam diriku persepsi yang berhubungan dengan kebencian. Ya, dan persepsi berhubungan dengan pikiran mencelakai makhluk lain. Ini hanya di pikiran, belum di tindakan dan ucapan. Hanya di dalam pikiran saja tidak ada. Kadang-kadang, Bapak Ibu sekalian, kita ini mungkin, ya mungkin, pikiran kita mungkin kalau lagi sadar-sadar ini kita tidak ingat ya, pernah membenci atau melakukan perbuatan yang tidak baik. Namun itu bisa terbawa di dalam mimpi ya. Dalam mimpi aja kita bisa mukul orang, bisa bunuh orang. Kita nggak pernah melakukan itu. Nah, tapi Bante Bakula ini bahkan dalam mimpi pun nggak pernah ya berpikiran seperti itu. Tidak pernah muncul dalam diriku pikiran-pikiran yang berhubungan dengan nafsu seksual. Tidak pernah muncul dalam diriku pikiran-pikiran jahat. Aku tidak pernah menerima jubah yang dipersembahkan oleh umat awam yang tidak memiliki hubungan keluarga denganku. Nah ini, karena kan tadi beliau ketika jadi biku, itu semua orang-orang yang dulu dekat dengan beliau, mereka itulah yang memberikan jubah, perdana jubah. Dan dana jubahnya ini itu tidak dipakai setahun, tapi di dalam jadi setengah bulan diganti jubahnya. Setengah bulan diganti lagi jubahnya, dikasih yang baru, diganti lagi yang baru. Begitu. Nah, ini yang luar biasanya. Kemudian, tidak pernah memotong bahan jubah dengan pisau. Artinya, beliau kan karena diberikan dana jubah, tidak pernah lagi potong-potong jubah, ngambil jubah dari kain jubah, terus tidak pernah menjahit jubah. Nah, kalau di sini tidak pernah menjahit jubah dengan jarum. Ada suara kresek-kresek. Ya, tidak pernah menjahit jubah dengan jarum. Kemudian tidak pernah mencelup jubah. Ya jelas, karena beliau tidak pernah menjahit jubah, mencelup jubah, itu dipersembahkan oleh keluarganya. Dan aku tidak pernah terlibat dalam pembuatan jubah biku lain. Aku tidak pernah menerima persembahan makanan di luar umat awam, di rumah umat awam. Ya, jadi tidak pernah, karena beliau ini kebanyakan tinggalnya juga di hutan. Aku tidak pernah berpikir baik sekali jika seseorang mengundangku.
Nah, ini kadang-kadang kita punya pikiran seperti itu, ya seorang biku, tapi tidak pernah berpikir seperti itu. Aku tidak pernah duduk di dalam rumah, jadi nggak pernah tinggal dalam rumah maksudnya. Beliau selalu tinggal di hutan. Aku tidak pernah makan di sebuah desa atau kota, jadi kalau makan ya di hutan. Aku tidak pernah melirik perempuan untuk melihat kecantikannya. Nah, kadang-kadang kan mencuri-curi pandang ya. Wah, ini perempuan cantik, sayang kalau nggak dilihat. Nah, tapi beliau selama 80 tahun menjadi biku tidak pernah sekalipun melirik wanita untuk melihat kecantikannya. Aku tidak pernah membabarkan khotbah kepada perempuan, bahkan hanya satu bait syair yang terdiri dari 4 baris. Jadi kalau biku itu tidak boleh, sebetulnya tidak boleh memberikan khotbah kepada wanita. Ya, hanya dibatasi satu bait syair. Namun kalau wanita itu bertanya kepada biku, nah biku boleh menjawabnya dengan berbanyak bait syair. Ya, tidak satu syair saja, tapi boleh menjawabnya dengan sejelas-jelasnya kepada wanita itu. Tapi Bante Bakulane tidak melakukan hal itu. Dia tidak pernah ya khotbah kepada wanita. Kemudian aku tidak pernah membabarkan, ini di zaman Samudra memang para biku itu bergantian memberikan khotbah kepada bikuni. Jadi biku boleh memberikan khotbah, tapi itu ada aturannya juga. Aku tidak pernah membabarkan khotbah kepada bikuni yang masih dalam masa percobaan. Jadi maksudnya bikuni masa percobaan ini adalah kalau seorang mau jadi bikuni, dia harus menjadi seorang yang masuk dalam masa percobaan selama 2 tahun. Karena pernah kejadian yang seperti ibu dari Bante Kumara Kasapa itu yang hamil ya. Jadi takutnya nanti pada saat jadi bikuni malah hamil. Jadi untuk masa percobaan selama 2 tahun dilihat dulu ada hamil nggak. Kalau nggak ada hamil berarti boleh jadi bikuni maksudnya. Aku tidak pernah membabarkan khotbah kepada samanera, seorang samanera. Aku tidak pernah bertindak sebagai penapis kepada seorang bakal biku. Aku tidak pernah memberikan instruksi kepada biku lain. Aku tidak pernah membiarkan samanera melayaniku. Aku tidak pernah mandi di kamar mandi. Ya, ini kan ada kamar mandi, ada tempat sungai gitu kan, ada tempat kolam mandi. Jadi nggak pernah mandi di kamar mandi. Aku tidak pernah menggunakan bedak mandi. Zaman dulu ada bedak mandi ya. Aku tidak pernah membiarkan diriku dipijat oleh biku lain. Aku tidak pernah sakit, bahkan selama waktu yang diperlukan untuk memerah setetes. Aku tidak pernah meminum obat-obatan sedikit pun. Aku tidak pernah berbaring di atas kasur. Aku tidak pernah menjalani wasa di di dekat sebuah desa. Jadi beliau tetap berada dalam keadaan tidak suci sebagai umat awam hanya selama 7 hari setelah menjadi biku. Ya, jadi beliau setelah masih menjadi umat awam, maksudnya itu ketika menjadi biku belum mencapai kesucian, beliau masih memakan makanan yang dipersembahkan oleh para penduduk. Tapi setelah menjadi arahat, beliau sudah tidak lagi menerima persembahan dari para penduduk. Jadi beliau dapat persembahannya dari keluarganya. Nah, inilah kehebatan dari Bante Pakula ini. Nah, namun beliau ini eh, jarang diceritakan di dalam yang lain-lain, tapi ada khusus sutanya sendiri dalam Majjhima Nikaya. Majjhima Nikaya ya, 142 itu. Nah, 124 ya. Nah, setelah mendengar babaran dari Bante Bakula ini,
Akhirnya Kasapa, teman ya, Kasapa Petapa Telanjang ini, beliau ingin menjadi biku. Nah, karena ingin menjadi biku, Bante Bakula ini tidak mentadbiskan seorang biku kan tadi. Akhirnya beliau membawa Bante Kasapa ini ke tempat ke seorang biku yang bisa mentadbiskan seseorang menjadi biku. Dan akhirnya temannya ini, Petapa Kasapa ini menjadi seorang biku. Nah, setelah menjadi biku, kemudian Bante Bakula ini beberapa hari kemudian beliau merenungkan bahwa kehidupannya sudah mau berakhir, mau mencapai parinibbana. Jadi beliau mengumpulkan para biku ayo berkumpul. Saya ingin mengumumkan bahwa saya hari ini akan parinibbana. Dan setelah beliau mengumumkan itu, beliau tidak mau merepotkan para biku, nanti jenazahnya mau diurus seperti apa. Akhirnya beliau terbang ke angkasa dan dengan konsentrasi kasina api, beliau terbakar dengan sendirinya, dan akhirnya setelah itu reliknya baru dikumpulkan oleh para biku. Nah, jadi beliau ini 80 tahun menjadi umat awam, 80 tahun menjadi biku. Jadi umurnya itu 160 tahun. Dan selama 160 tahun tidak pernah sakit. Wah, ini kalau zaman sekarang rasanya tidak masuk akal ya. Tidak masuk akal. Masa seorang nggak pernah sakit sih? Ya pilek kah, batuk kah, atau pegel-pegel kah? Nggak pernah. Nah, ini hebat sekali ya. Kalau bisa ada orang seperti ini, wah, ini sangat beruntung sekali ya. Karena kesehatan itu adalah keuntungan yang terbaik ya. Bisa sehat itu. Jadi nggak pernah sakit sama sekali, nggak pernah minum obat, nggak perlu minum vitamin. Ini yang hebatnya dari beliau. Oleh karena itu, Sang Buddha sebelum parinibbana juga memberikan gelar kepada Bante Bakula ini sebagai biku yang sehat, ya, gelar Etadaga. Etadagang bikawe mama sawata badanang. Ini apa badanang ini artinya yang sehat ya. Dia didang bakulo. Para biku di antara siswaku yang memiliki kesehatan yang baik, yang bebas dari penyakit, ya, Biku Bakula adalah yang terbaik. Jadi apa badanang ini adalah bebas dari penyakit, penyakit apa saja, ya, termasuk penyakit panuan mungkin ya. Nah, inilah kisah dari dua Tera, yaitu Tera Sobita dan Tera Bakula. Nah, lebih kepada Tera Bakula ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa beliau ini walaupun bisa masih menjadi biku, dan setelah itu beliau menjalani kebikuan selama 80 tahun. Dan ini sangat panjang sekali usianya berarti. Rata-rata biku itu bisa jadi biku itu paling mentok ya 40 tahun, 50 tahun. Ya kalau dia menjadi biku umur 20 misalnya. Ya kan? Kalau umurnya 100 baru bisa menjadi 80 tahun. Ya. Kalau nggak sampai 100, ya jadi bikunya nggak sampai 80 tahun. Tapi Bante Pakula ini 80 tahun jadi biku. Dan jadi umat awam tuh 80 tahun. Nah, ini yang luar biasa. Semuanya itu dari mana? Dari karma baiknya, ya. Karma baik beliau ini berdana kesehatan. Jadi kalau Anda mau sehat, mau bebas dari penyakit, yang pertama jangan nyakiti makhluk lain. Itu yang penting. Yang kedua adalah membagi atau membantu mereka-mereka yang sakit,
yang memberikan obat, memberikan bantuan, ya. Karena Sang Buddha pernah mengatakan bahwa ada jenis dana yang disebut dana tepat waktu. Dana tepat waktu itu salah satunya, itu ada 5 sebenarnya ya. Yang pertama berdana kepada orang yang kena musibah. Nah, ini ketika orang kena musibah, bencana apa, bencana kelaparan, bencana kebanjiran, kebakaran, nah kita berdana, itu artinya berdana tepat waktu. Yang kedua, kalau kita berdana kepada orang yang baru datang dari jauh, ya, kelelahan, haus, berikan makanan, berikan minuman, itu juga perbuatan baik yang tepat waktu. Atau berdana pada saat orang mau pergi jauh, diberi bekal supaya perjalanannya lancar. Nah, itu juga berdana tepat waktu. Berdana kepada eh, mereka yang melatih sila, ya, pada para biku. Jadi berdananya berdana makan, itu adalah tepat waktu. Dan yang terakhir, berdana, yang kelima, berdana kepada orang yang sakit. Nah, ini juga berdana tepat waktu. Ketika orang sakit memerlukan bantuan, kita bisa memberikan obat, itu juga berdana tepat waktu. Maka dari itu, berdana kepada orang sakit ini mendatangkan hasil yang besar untuk kesehatan. Jadi, ketika kita berdana kesehatan, berdana obat, berdana untuk menyembuhkan orang sakit, bertekadlah dalam hati, semoga saya juga mendapatkan kesehatan, terbebas dari penyakit. Nah, jadi kalau yang jadi dokter itu sangat beruntung. Ya, tapi kalau dokter kan dapat bayaran, begitu. Ya, nah inilah kisah dari Tera Sobita dan Tera Pakula. Semoga bisa mendapatkan manfaat dari cerita ini. Ya, selanjutnya saya kembalikan kepada Saudari Betty. Terima kasih.